going to praise the Lord. Are you ready from there? Yes! So before that, we are going to pray first. Okay, close your eyes, fold your hands. How do you pray nicely? Okay, let's pray together. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kembali kami bersama-sama mau beribadah, memuji Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Give me a applause to Jesus. Tuhan yang hebat. Lucy mau lihat nih, tahu nggak? Kalau kita punya tangannya untuk apa ya? Untuk kerja buat siapa, Miss Rosemary? Buat Tuhan Yesus. Kalau punya mulut, kita mau pakai untuk apa, Miss Ita? Buat Tuhan Yesus. Iya, memuji Tuhan. Oke, music. Kita mau memuji Tuhan. Tunjuk tangannya semua. Yeay. Kita mau selalu hidup kita mau dipakai oleh Tuhan. Yuk sama-sama katakan tanganku. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Wow, upah kita besar di surga loh. Nah, sekarang kita mau senang buat Tuhan. Tangan kita ke depan, tangan kita ke belakang, pijak ke kiri dan ke kanan untuk memuji Tuhan. Ke belakang, ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang pinggangnya ke kiri dan ke kanan, ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang anak-anak siapkan hati untuk dengar firman Tuhan dari Miss Ike. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Amin. Anak-anak semua, kita nyanyikan lagu Tuhan dengar doaku. Mari anak-anak, siapkan hati untuk menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan dengar doaku. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku.
Halo anak-anak, Shalom. Saya Bu Ike. Hari ini Bu Ike mau menceritakan tentang sebuah kisah yang diambil dari buku yang paling indah, yaitu Alkitab. Kisahnya tentang seseorang yang dipilih dan dipanggil oleh Allah. Tetapi awalnya dia ragu, dia takut. Kok aku Tuhan yang dipilih? Aku kan tidak bisa apa-apa. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita ikuti sama-sama ya. Bapa di sorga, tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang memimpin dan melembutkan hatiku. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Siapa yang naruh keranjang di sini? Aha, keranjang ini mengingatkan ibu pada seorang yang pernah diletakkan di dalamnya waktu dia masih bayi. Siapa yang tahu? Ya, betul. Musa. Ketika Musa masih bayi, dia tinggal di Mesir dan menjadi putra angkat Raja Mesir, yaitu Fir'aun. Setelah Musa menjadi dewasa, dia kemudian tinggal di padang gurun Midian dan bekerja sebagai gembala. Suatu hari, ketika sedang menggembalakan domba, dia melihat di atas gunung Horeb ada semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Karena penasaran, dia mendekati semak duri yang menyala tapi tidak terbakar itu. Tiba-tiba, Musa, Musa. ya Allah, Jangan dekat-dekat. Lepaskan alas kakimu. Ini tempat yang kudus. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku telah melihat penderitaan umatku di Mesir. Maka, aku akan mengutusmu kepada Firaun untuk membebaskan mereka. Aku telah memilihmu untuk memimpin mereka ke tanah yang telah kujanjikan. Tanah itu berlimpah susu dan madu. Musa terkejut Allah memilihnya. Dia merasa tidak pantas untuk melakukan tugas besar dari Allah. Anak-anak, coba kita hitung berapa kali Musa ragu dan berusaha menolak tugas dari Allah ya. Siapakah aku ini? Aku merasa tidak mampu memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Aku yang akan memimpin kamu. Bagaimana kalau orang Israel menanyakan namamu? Siapa yang telah mengutus aku? Aku adalah aku. Katakan kepada mereka bahwa aku yang mengutus kamu. Bagaimana bila mereka tidak percaya kepadaku? Allah menyuruh Musa yang masih ragu itu untuk melemparkan tongkatnya ke tanah. Seketika itu juga tongkat itu berubah menjadi ular. Tangkaplah ekornya. Musa menangkap ekor ular itu dan kemudian berubah menjadi tongkat kayu seperti semula. Musa juga diminta Allah untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Setelah ditarik keluar, tangannya kena sakit kusta. Masukkan tanganmu kembali ke dalam bajumu. Lalu Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditarik keluar, tangannya sembuh. Melihat dua mujizat itu,
Tetap saja Musa masih ragu. Tapi aku tidak pandai bicara. Siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Siapa yang membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Jadi, aku akan menolong kamu ketika berbicara. Tapi Musa masih saja ragu. Kumohon, utus saja orang lain, Tuhan. Aku akan mengutus Harun, saudaramu, untuk menemani kamu. Wah, jadi berapa kali ya Musa itu ragu dan menolak Allah? Ya, 5 kali. Mengapa Musa ragu dan berusaha menolak tugas dari Allah ya? Mungkin karena dia merasa kecil, tidak berdaya, dan tidak merasa mampu melakukan tugas besar dari Allah. Kalau Musa yang dewasa saja merasa begitu kecil, bagaimana dengan kita yang memang masih kecil? Kalian ingat ketika murid-murid Tuhan Yesus berusaha mengusir anak-anak yang ingin datang kepada Tuhan? Tolong Bapak Ibu sekalian, jangan bawa anak-anak kalau mau bertemu Tuhan Yesus. Nanti mereka akan lari-lari, berisik dan mengganggu. Ketika orang dewasa melihat anak-anak, seringkali mereka berpikir, anak-anak kecil bisa apa sih? Tapi Tuhan Yesus melihat hati anak-anak yang tulus. Ketika anak-anak mendengar cerita Tuhan Yesus, anak-anak mau percaya dan taat. Siapa anak-anak yang mau berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, ini aku, pakailah aku." Kita berdoa ya anak-anak, tirukan doa Bu Ika. Bapa di sorga, inilah aku, anakmu. Sejak kecil, mau dipakai Tuhan menjadi alatmu. Sampai besar nanti, aku mau melayanimu. Roh Kudus, ubah dan pimpin hidupku. Apapun yang aku lakukan adalah untuk menyenangkan hatimu. Demi nama Tuhan Yesus, aku berdoa.